Sepatu Jordan Scion 1 berasa ini kayak gabungan antara sepatu Nike Zoom Freak 2 dan juga sepatu Nike PG5. Gokil guys. Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau nge-review sepatu signature terbaru dari Jordan Brand, yaitu Jordan Scion 1. Nggak nyangka aja sih, seorang Zion Williamson, salah satu rookie yang baru aja main di NBA, sekarang tuh udah dapet signature shoe. Emang sih, doi mainnya gokil banget dari sejak di NCAA, namanya juga bener-bener booming. Sempet bikin jebol sepatunya Paul George juga, tapi ya menurut gue, dia adalah salah satu future star di NBA guys. Dan memang cukup bisa dibilang spesial karena pemain yang baru aja main di NBA itu sebenarnya jarang banget bisa langsung dapat signature shoe. Bahkan kayak pemain sekelas Jason Tatum, Luka Doncic itu aja belum dapat signature shoe sampai sekarang guys. Ini Zion udah langsung punya sepatunya sendiri dan berasa gue jadi keinget kayak zaman-zaman D-Rose atau zamannya LeBron James, dimana mereka itu juga dapat treatment spesial seperti ini. Tapi emang nggak banyak, jadi gue berharap juga untuk Zion semoga tuh bisa memiliki karir yang bener-bener bagus banget di NBA guys. Untuk sepatu pertamanya ini, Jordan Scion 1 bisa dibilang cukup simple. Memang kalau kalian lihat colorway yang ini colorway-nya catchy banget karena ini Chinese New Year special. Jadi kalian bisa lihat ada beberapa desain yang cukup menarik dan warna yang digunakan juga bener-bener mencolok banget. Kalau kalian mau pakai sepatu ini di lapangan, bisa dibilang ini jadi sepatu yang bakal bikin lawan kalian tuh ngelihat ke sepatu yang kalian pakai. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat dari colorway yang rilis kemarin, kalian tuh bisa ngelihat kayak sepatu ini tuh sebenarnya punya desain two tone, jadi kayak bagian belakang, bagian depan aja. Dan yang cukup ikonik di sepatu ini, di bagian samping ada aksen setnya. Juga menurut gua logonya Zion di sepatu ini tuh cukup keren. Kalian bisa lihat tepat di bagian belakang dari sepatunya ada tulisan Zion yang dibikin aksen-aksennya tuh agak-agak ke arah Asian style gitu guys. Ini part yang gue cukup suka di sepatu ini juga. Salah satu yang bikin gue cukup tertarik sama sepatu ini sebenarnya tuh tadi sebelum gue nge-review sepatu ini secara langsung, gue pakai dulu sepatunya, terus gue kayak duduk-duduk bentar, gue kayak ngerasain gimana feel dari sepatu ini. Dan entah kenapa yang muncul di pikiran gue, sepatu ini tuh kayak gabungan antara sepatu Nike Freak 2 sama Nike PG5. Gue nggak tahu kenapa sih, kayak tiba-tiba aja muncul gitu dan tiba-tiba banget. Dan basically yang bikin gue keinget sama sepatu Nike Zoom Freak 2 adalah bagian samping dari sepatu ini. Di sini tuh ada outrigger yang gede banget, dan kalau kalian lihat dari bagian bawahnya ini juga entah kenapa ngingetin gue sama Nike Zoom Freak 2 guys. Nggak tahu guys, ini menurut gue jadi salah satu fitur yang menurut gue penting banget ya, outrigger di bagian samping. Emang kelihatan sepele, emang kelihatan simple banget, tapi ini part yang bisa membantu kalian dalam memberikan stabilitas saat menggunakan sepatu ini di lapangan. Dan nggak banyak sepatu basket yang ngasih outrigger segede ini atau selebar ini. Biasanya kayak dikasih yang minimalis aja, cuma di sepatu ini mereka bener-bener kasih bagian yang ekstra di area lateral supportnya guys. Juga di bagian cushionnya, sepatu ini menggunakan perpaduan antara full length air strobel dan juga ada zoom unit di bagian depan. Dan ini exactly merupakan teknologi yang udah terkenal banget di Nike PG5 dan sepatu Nike Zoom Freak 2. Kayak digabungin aja gitu guys. Full length air strobel sendiri menurut gue merupakan salah satu cushioning yang udah ikonik banget. Dan feel-nya menurut gue sebenarnya cukup nyaman juga guys. Cushioningnya yang soft, dan itu kalian bisa temuin di sepatu Nike PG4 dan juga Nike PG5. Sepengalaman gue pakai sepatu dengan teknologi full length air strobel, memang ini merupakan cushioning setup yang cukup soft, tapi kadang ada kalanya gue ngerasa cushioningnya itu terlalu soft juga. Jadi dengan adanya penggunaan zoom unit di bagian forefoot di sepatu ini, gue berharap ini bisa ngasih sensasi bouncy dan juga extra responsiveness yang gue butuhkan juga guys. Jadi sebenarnya dari segi cushioning setup, sepatu ini tuh cukup menarik banget. Gue bisa bilang juga cukup di atas rata-rata, dan gue penasaran banget gimana performance dari sepatu ini dari segi cushion pas gue pakai main basket. Oh ya, baru ingat juga, jadi pas gue megang sepatu ini terus gue kayak ngeliat gitu di bagian belakang dari sepatunya, ini tuh ada bagian yang melengkung cukup tajam juga, dan ini tuh ngingetin sama sepatu apa kalian tau nggak? Ini tuh ngingetin sama sepatu Jordan Why Not Zero Line punyanya Russell Westbrook. Nih kalian bisa lihat, ini cukup mirip sih kalau menurut gue. Jadi ini bagian yang berfungsi untuk memberikan kalian heel to transition yang bagus. Jadi kayak ada sedikit dorongan gitu. Karena ya wajar aja ya, karena ini kan dibikin kayak melengkung banget. Kalau kalian heel strike, itu kayak ada sensasi propelling feeling yang diberikan dari pola desain seperti ini. Dan ini menurut gue cukup cocok dengan pola permainan seperti Russell Westbrook atau Zion Williamson yang bener-bener eksplosif di lapangan. Terlepas dari sepatu ini memiliki colorway yang menurut gue keren banget, tapi sebenarnya dari segi material, sepatu ini memiliki material yang cukup standar guys. Ini bisa dibilang kayak DNA sepatu basket
basket zaman sekarang ya seperti ini, basic banget. Sepatu ini terdiri dari material tekstil di bagian depan, ada material ripstopnya di bagian samping, dan di belakang di sini ada fused layering material, serta ada beberapa penggunaan sintetik material juga di sepatu ini. Yang basically menurut gue paling fungsional ada di bagian forefoot area, dimana di sini ada panel-panel lockdown yang menurut gue ini juga penting banget di sepatu ini. Dan dari segi fitnya, menurut gue sih sepatu ini fitnya cukup nyaman ya guys. Fitnya true to size, tapi memang agak sempit, dan sempitnya itu menurut gue secara all around juga. Jadi di bagian depan, atas, belakang, fitnya itu bener-bener kayak snug banget guys. Jadi buat kalian yang punya kaki yang sedikit lebar, menurut gue sih kalian bisa cobain dulu di toko, atau kalian juga bisa coba untuk naik setengah size di sepatu ini. Menurut gue di bagian samping, karena di sini ada panel-panel lockdownnya, beberapa dari kalian mungkin nggak akan suka atau nggak akan berasa nyaman, karena material ini bisa bergesekan langsung dengan bagian kelingking kaki kalian juga. Sewaktu gue pakai sepatu ini, gue beli true to size juga, bagian samping sini berasa ada sedikit gesekan, tapi ini bagian yang gue ngerasa akan membaik seiring gue sering menggunakan sepatu ini. Jadi memang kayak butuh proses breaking juga di sepatu ini guys. Di bagian tangnya sendiri, gue juga cukup suka dengan padding-padding yang diberikan sama sepatu ini, terlepas materialnya kurang begitu nyaman juga, tapi di bagian atas dari material tangnya di sini tuh udah ada material felt yang paling nggak ya guys, kalau material tangnya ini bersentuhan langsung dengan kaki kalian atau kulit kalian, itu nggak akan terlalu masalah. Untuk bagian tractionnya sendiri, sepatu ini menggunakan pola storytelling pattern, di mana rubber yang digunakan full solid rubber outsole, XDR juga, dan ini gua rasa cukup aman kalau kalian mau gunakan di lapangan outdoor, karena pola yang digunakan di sepatu ini terbilang cukup tebal juga guys. Nggak cuma dari segi tractionnya aja, tapi yang paling penting dari segi cushionnya juga bener-bener diperhatikan sama Jordan Brand, dan itu jadi salah satu fitur yang kadang gua nggak temukan di sepatu basket outdoor sih guys. Kadang cuma bagian tractionnya aja tebal, tapi cushionnya nggak terlalu suportif atau nggak terlalu enak. Di sepatu ini kalian tetap akan mendapatkan cushion yang menurut gue cukup lumayan. Yang bikin gue penasaran untuk saat ini adalah gimana performance dari tractionnya, dan itu akan gue bahas di video performance review. Cara first impression, gue ngerasa ini tractionnya masih butuh break in time juga, karena untuk saat ini gue ngerasa kayak ada debu-debu sisa produksi yang ada di bagian bawah dari sepatunya, dan itu biasanya kalian perlu pakai 1 game, 2 game, dan lama-lama itu bakal menghilang dan bisa memberikan traction yang sedikit lebih oke guys. By the way, buat kalian tertarik untuk beli sepatu Jordan Zion 1, ini sepatu dijual dengan harga Rp1.799.000, dan sepatu ini rilis di Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Jordan Zion 1. Sepatu ini jujur aja gue cukup excited dari segi cushionnya. Yang bikin excited itu bukan cuma karena implementasinya aja, tapi karena di satu sisi kemarin gue sempat denger kalau sepatu Nike PG6 udah nggak pakai teknologi full length air struggle lagi. Padahal itu salah satu cushioning setup yang menurut gue cukup oke dan cukup ikonik juga di Nike guys. Dan akhirnya sekarang pindah ke sini, jadi gue cukup excited untuk nyobain sepatu ini. Udah nggak sabar aja gue buat pakai sepatu ini di lapangan. Mudah-mudahan sepatu ini bisa menjadi sepatu yang performance-nya oke banget. Dan untuk video performance reviewnya, pastikan kalian stay tune di YouTube channel Naksir Sneakers. Gue bakal bikin performance reviewnya di channel ini guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian guys. Peace.